Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pantun sebagai salah satu jenis dari puisi rakyat. Pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti perumpamaan. Gurindam syarat akan nilai agama dan nilai moral. Gurindam merupakan puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya. Saat ini, gurindam kurang terkenal di masyarakat jika dibandingkan dengan pantun, yang juga merupakan bagian dari jenis puisi lama. Demikian juga dalam tataran pembelajaran di sekolah menengah, gurindam mulai kurang difungsikan sebagai salah satu alat pendidikan. Padahal, sebagai sebuah karya sastra lama, gurindam memiliki beberapa keistimewaan, antara lain mengandung nilai-nilai pembangun karakter bangsa. Hal ini tampak dalam ciri khas gurindam yang berisi nasihat atau petuah, pelajaran, dan filsafat hidup. Salah satu penyair gurindam yang sangat terkenal ialah Raja Ali Haji dengan karyanya yang berjudul Gurindam 12. Sesuai dengan judulnya, gurindam ini memiliki 12 pasal yang syarat akan nilai moral dan nilai pelajaran hidup. Lalu, apa yang dimaksud dengan gurindam? Gurindam ialah susunan kalimat yang berisi nasihat atau petuah, yang setiap baitnya terdiri atas 2 baris atau larik. Larik pertama merupakan sebab atau alasan, sedangkan larik kedua merupakan akibat atau balasan. Ciri-ciri gurindam. Ciri-ciri gurindam yang paling umum diantaranya: 1. Gurindam terdiri atas 2 baris kalimat dalam 1 bait. 2. Tiap baris memiliki jumlah 10 sampai 14 suku kata. 3. Gurindam memiliki stola sajak AA, BB. 4. Pada baris kalimat pertama gurindam harus berisikan persoalan, masalah, atau permulaan. Dan baris kalimat kedua berisikan solusi,
jawaban atau akibat dari baris pertama. 5. Sajak gurindam saling berkaitan antara larik dan baris, sehingga tidak bisa dipisahkan antara sebab dan akibat. 6. Isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Simaklah penjelasan berikut. Perhatikan salah satu contoh bait dari gurindam. Belajarlah demi masa depan untuk mencapai semua harapan. Pada gurindam tersebut terdiri dari satu bait yang memiliki 2 baris. Mari kita hitung jumlah suku kata pada setiap barisnya. Pada baris pertama, belajarlah demi masa depan memiliki 10 suku kata. Pada baris kedua, untuk mencapai semua harapan memiliki jumlah suku kata 11. Pada gurindam tersebut memiliki rima akhir yang sama. Perhatikan kata depan dan kata harapan yang sama-sama memiliki akhiran kata an, yang berarti rima akhir pada baris pertama harus sama dengan rima akhir pada baris kedua. Itulah maksudnya pada gurindam harus memiliki pola sajak AA. Selanjutnya, pada gurindam tersebut baris pertamanya disebut dengan bagian sebab, sedangkan pada baris kedua disebut dengan bagian akibat. Antara baris pertama dan baris kedua harus saling berhubungan atau berkaitan. Mari kita lihat contoh gurindam pada buku paket halaman 180. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tak hidup dalam penyesalan. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Pada bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa gurindam memiliki makna atau pesan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita simak contoh dari gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Maksud dari gurindam ini ialah hendaklah kita mempergunakan mata untuk melihat hal-hal yang bermanfaat agar keinginan yang berlebihan dapat kita cegah. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Maksud dari gurindam ini ialah sebaiknya kita mempergunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat. Jauhkan diri dari segala macam bentuk gunjingan atau hasutan. Apabila pelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Maksud dari gurindam ini ialah orang yang dapat menjaga ucapannya niscaya akan mendapatkan manfaat. Struktur teks gurindam. Gurindam memiliki 2 unsur struktur. Unsur yang pertama disebut dengan bagian sebab. Pada unsur yang kedua disebut dengan bagian akibat. Antara bagian sebab dan bagian akibat harus saling berkaitan atau berhubungan.
Kaidah bahasa teks Gurindam. Pada Gurindam digunakan beberapa jenis kalimat. Kalimat yang pertama, dia menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya memiliki ciri-ciri kalimat yang diawali dengan kata ayo dan mari. Contohnya, marilah kita jaga agar lestari. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati, rasa kagum, heran, senang, sedih. Biasanya menggunakan kata alangkah, betapa, dan lain-lain. Contohnya pada kalimat, alangkah indahnya bila kita saling menghargai. Kalimat larangan. Gurindam juga dapat menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Biasanya menggunakan awal kata jangan, tidak, atau hindari. Contohnya pada kalimat, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mencari dari sumber lain atau media lain agar pengetahuan kalian lebih luas. Apabila belajar dengan sungguh-sungguh, maka keberhasilan akan engkau rengkuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.